Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rosmali dengan NIM 1203000103 dari kelompok 2A Gambar Teknik. Yang terhormat Bapak Pak Aldi dan Ibu Nafisa selaku dosen pengampu mata kuliah Gambar Teknik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tugas besar yang saya lakukan, yang saya buat, dan menjelaskan sedikit tentang materinya dan bagaimana klasifikasinya ke depannya, bagaimana cara membangunnya, bagaimana pembangunan itu bisa dilakukan secara kehidupan secara langsung. Mari kita simak dan mari kita lakukannya. Oke, kita terlebih dahulu men-screen. Baik, saya akan menjelaskan apa itu gambar teknik. Gambar teknik adalah susunan secara visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara tekninus, arsitek, dan sebagainya. Selain yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada gambar teknik, juga dapat digunakan sebagai penelitian, konsep perencanaan, dan dokumentasi desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Gambar teknik memiliki aturan yang baku tentang penggambaran ukuran, lambang-lambang, garis, dan sebagainya, sehingga tersebut dapat dibaca secara tepat oleh berbagai pihak yang terlibat. Lanjut, yang digunakan dalam gambar tersebut, gambar denah, potongan, atau tampak, kita menggunakan skala 1:100. Mengapa demikian? Skala gambar sesuai dengan standar, objek desain dalam gambar dapat dibuat dalam ukuran penuh, diperkecil, atau diperbesar. Rasio dimensi linier suatu objek dalam gambar dengan ukuran sebenarnya, itulah yang disebut dengan skala. Baik, kita masuk ke denahnya. Spesifikasi denahnya, kita akan menggunakan skala 1:100. Yang pertama, di sini kita bisa atur skalanya berapa. Ini masih 1:100, 1:1 ini masih normal. Kita ubah yang saya bilang tadi 1:100. Nah, dia nanti otomatis ininya akan berubah gitu. Luas lahannya ada 10 meter dikali 15 meter, dengan luas bangunan 10 meter dikali 15 meter. Di sini saya akan membuat denah lantai 1 sesuai dengan spesifikasi soalnya. Baik, kita akan buka rectangle, lalu nanti yang tahap awal itu sebenarnya bisa rectangle, tetapi alangkah baiknya kita atur dulu layer properties-nya. Kenapa? Agar nanti menunjukkan suatu gambar itu kemana arahnya gitu. Dan bisa juga layer properties ini, sedikit saya jelaskan, layer ini berarti artinya lapisan. Mengapa? Dalam AutoCAD, layer itu berfungsi untuk membuat atau memisahkan gambar ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda. Misalnya saat menggambar sebuah denah bangunan, kita bisa menggambar tembok, lantai, atap, pintu, jendela dalam layer yang berbeda satu sama lain. Gimana maksudnya? Gimana kita bisa memahaminya? Mari kita coba. Pertama, kita buka layarnya. Nah, nanti kita setting dulu tuh layernya. Nah, kita aktifkan dulu layarnya.
pilihlah layer new layer. Jangan yang di sampingnya. Yang di sampingnya itu nanti kalau kita pilih ini, nanti dalam aturan dimensinya, lalu garis dan bentuk warnanya dalam AutoCAD itu nanti berbeda dia. Tidak beraturan. Secara umum, kita harus menggunakan new layer ini agar posisi warnanya, dimensinya itu agar teratur gitu. Kita buat, nah tahap pertama itu layer. Nah, kita hapus, kita tulis yang pertama itu as. Lanjut, klik ini lagi, new layer. Baik, tadi kita atur layer dulu. Oke. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringan saya kurang stabil, jadi kurang membadai. Kita buat dulu as, lalu arsiran, layer 2, dinding, lalu bodinya furniture, nah, ini dulu terlebih dahulu kita setel layernya karena masih dengan, nanti bisa selanjutnya tampak dan sebagainya. Ini kita atur. Nah, ini new white ini mengatur ketebalan pada garis. Misalnya yang 0 itu kita buat 0,0 karena masih tahap dasar. Yang kedua asnya kita buat 0,5. Terus arsiran kita buat 0,13. Dinding kita buat 0,13 supaya agak sedang dia apanya garisnya. Body 0,5 aja. Furniture 0,20 aja supaya nampak besar dia. Terus kolom 0,13. Oke. Lalu kita buka rectangle. Nah, ini kita atur ukurannya jadi 10. Terus 10, sininya 15 sudah otomatis saya buat dari aturnya.
Lanjut. Maaf, terputus-putus karena sinyal tidak bagus. Lanjut rectangle. Pakai di sini. Ukurannya sama. Ini terlambat kecil karena nanti ini tempat WC atau kamar mandi. Bisa diletak di sini. Sebentar. Lanjut lagi. Nah, begitulah sampai seterusnya. Setelah itu, kita klik dulu ininya, kata-katanya dengan teks. Kita bisa dengan ini teks. Teks ini. Ini kan kelihatan merah, nanti kita bisa mengaturnya dengan RO. Misalnya dengan ini. Nanti kita bisa mengaturnya dengan kita bisa RO. Bisa kita pakai apa? RO atau apa, membalikkan gini ya. Tadi posisinya kan vertikal. Kita buat ke horizontal. Nah, cakep. Aduh. Nah, kita sejajari bentuk 90 derajat. Ini ubah. Nah, nanti di bawahnya ini kita masukin skalanya berapa gitu. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah buat apanya? Rectangle yang tadi. Ini sudah saya arsir, sebagian cara arsirnya dengan cara hatch. Apa itu hatch? Hatch itu kayak sebenturan arsiran, seperti arsiran ini kita ibaratnya kita membangun rumah kayak batu bata gitu atau beton-betonnya. Itu setahu saya. Terus yang ini namanya ring balok. Gunanya ring balok adalah ring balok ini kayak menentukan sebuah tata letak posisi
beton atau tulang beton ini sebagai pondasinya gitu. Terus kita klik hatch, klik di sini. Kenapa nggak di sini? Nanti dia nggak sesuai gitu. Ini kita klik ini. Terus kita buat hatch. Nah, pilih. Nah, letakin di sini gitu. Milih hatch ini tergantung kita memenuhi kebutuhan saat membangun rumah tersebut gitu. Kita sesuaiin gitu. Oke, udah selesai tentang hatch. Kita lanjut. Ini jendela. Jendela itu seperti biasa kita pakai line. Kita tarik garis. Kita tarik. Kita garis. Nanti di bawahnya begitu juga disesuaikan gitu. Lanjut pintu. Spesifikasi pintu saya jelaskan sedikit. Tinggi pintu utama, nanti saya akan membuat pintu utama di sini. Maaf, di sini. Ini tempat mobil, ini tempat pintu utama, ini ruang tamu, ini kamar mandi. Ini adalah merupakan seperti bagian teras rumah. Keramiknya kayak plafon batu-batu bata gitu yang warna putih. Terus ini tamannya. Ini pintunya. Terus ini pintunya ini secara umum tinggi pintu utama adalah 200 sampai hingga 250 cm. Sementara itu lebarnya adalah 60 hingga 100 meter. Nah, lanjut. Kita akan memasukin furniture di sini. Furniture itu sebagai kayak perabotan rumah tangga, kebutuhan mereka seperti kursi, lemari, gitu, kamar mandi, gitu, dapur. Kita akan masukinnya. Terlebih dahulu saya akan meng-hatch ini dulu. Kita meng-hatch ini dulu. Baik, di sini saya sudah buatkan furniture sama tulisannya, hatch-nya. Ini yang di samping ini merupakan dimensi dari luas lahan tersebut. Cara buatnya gampang, kita bikin aja line. Kita nanti sejajarkan, kita tulis nanti keterangannya di sini.
Kita tulis keterangannya. Nanti pakai tulisan teks menulis dimensi tersebut. Oke, saya akan menjelaskannya. Pintu ini, furniturnya ini saya ambil dari furnitur yang di-share teman-teman saya sebelumnya. Ini ada taman yang membuat rumput-rumputnya ini pakai hedge bisa. Saya jelaskan. Ini taman, kita masuk dari sini. Terus ini teras depan. Ini pintu. Maaf, terputus-putus. Ini pintu. Yang tanda merah ini caranya gimana buatnya? Ya seperti biasa, line, garis, terus sesuaiin dengan ukurannya. Ini yang garis merah ini, pintu utama ini diberi garis merah. Ujungnya sebagai penanda lebih tinggi dari ruang tamu atau tempat pintu dari sebelumnya. Ini ruang tidur, di sampingnya ini ruang tamu. Ini kap mobil, ini jendela. Jendela tadi dibuat seperti line, terus dibagi dua. Nah, dan kita buat dimensinya. Di sampingnya ada WC, ada tempat tidur. Ini ruang timur utama, ini ruang keluarga paling ujung. Ini tempat ibadah, di sampingnya ada toilet. Kenapa di sampingnya musola ada toilet? Karena bermudah tempat untuk berwudu. Ini taman, teras belakang. Oke. Inilah denah lantai 1. Kita akan membuat kopnya. Bagaimana cara buat kopnya? Kita buat dulu rectangle. Udah. Kita ketik nanti offset untuk mendouble duanya. Lalu ini kan tadi ada bentuk kotak yang kita buat pakai rectangle. Terus nanti kita klik aja ininya, terus kita offset. Kita tarik. Nah, ini. Kita perbesar. Kita kasih jarak untuk di pinggirnya. Nah, ini nggak usah. Ini hapus saja. Nah, nanti ini garisnya ini pakai line. Kita tarik garis ini. Oke, ini nanti menyesuaikan, ngambil aja dari sini, taruh di sini. Oke, inilah kopnya. Inilah denah yang pertama, skala 1:100. Kita langsung ke potongan. Di sini ada 2 potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Saya ngambil di pertengahan ini, di ruang tamu. Ruang tamu melalui pintu teras depan, ruang tidur. Jadi bentuknya itu kayak vertikal horizontal, ini vertikal horizontalnya gini. Kita buat ini potongannya. Nah, setelah kita buat potongannya, kita tulis namanya pakai teks ini.
AA, potongan AA, BB. Oke, kita akan buat potongannya. Buat potongannya di sini. Baik, saya sudah membuat ininya. Potongan AA. Ini code-nya saya pindahkan dari sini ke sini. Cara buatnya ini seperti sama kayak membuat rectangle dulu, terus nanti dibagi 2, lanjut seterusnya. Terus ini ketinggiannya ini betonnya kita buat garis lain aja supaya sejajar. Ininya seperti hatch arsirannya, begitu juga ini. Ini seperti biasa tulis tangan. Ini merupakan keramik. Ini merupakan elevasi. Elevasi itu merupakan posisi ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu. Misalnya kita mau buat jarak dari, misalnya nih ada ini plafonnya nih. Nah, kita buat jaraknya berapa elevasinya gitu. Plus minus kah atau berapakah gitu. Ini yang disebut dengan pondasi. Ini batu-batunya ini bisa kita menengok dari hatch. Bisa pakai ini. Selebihnya begitu. Setelah itu kita bikin potongan BB. Kita lanjut. Baik. Di sini sudah ada potongan BB. Membuat kuda-kudanya ini saya kurang tahu bagaimana. Saya mengambil tugas yang dari sebelumnya. Ini seperti biasa, line, kita tarik garisnya, terus kita buat ininya, ketinggian plafonnya, arsirannya, dan pondasi-pondasinya itu diambil tadi yang dari sini. Nah, kita akan membuat ukuran dimensinya tadi ya. Kita buat ini udah kita buat ukurannya. Lanjut yang di bawah sama juga. Nah, ini sama juga potongan AA dengan BB, karena dari atas sampai bawah denang ini sama ukurannya dia. Oke, itu aja mengenai potongan. Kita lanjut dengan gambar tampak. Saya sedikit menjelaskan tentang potongan. Potongan ini, istilah potongan dalam bangunan ini, bisa kita tengok ini, dalam perancang struktur arsitektur atau
teknik lainnya adalah istilah yang diberikan untuk gambar yang memperlihatkan bagian-bagian atau elemen-elemen bangunan secara utuh dan lengkap. Potongan ini kita mengarahkan untuk langkah selanjutnya untuk menggambarkan gambar tampak gitu. Kita lanjut dengan gambar potongan. Sedikit tentang keterangan gambar tampak. Tampak adalah wujud dari suatu bangunan dalam bentuk 2D. Wujud tampak biasanya terdiri atas tampak depan, samping, dan belakang. Gambar tampak juga mempunyai fungsi penting seperti proporsi. Nah, kita pindahkan dulu kopnya seperti biasa. Lanjut kita buat pembuatan kopnya dulu, biar sekaligus. Kita lanjut ke bagian tampak samping. Saya mengambilnya tampak samping biar mudah.
ininya saya buat seperti biasa pakai line. Lalu ini arsiran hatch. Ini merupakan ketinggian pada dimensi setiap ukuran. Ini saya buat tanpa depan dan tanpa sampingnya aja. Dimensinya nanti saya buatkan ke denah dan potongan. Langsung di sini kita buat menghias apanya? Menghias dindingnya warna hijau. Pakai hatch juga. Ini kita buat hatch-nya yang bagian ini aja, sebentar. Nah, ini aja yang kita hatchkan karena ini bagian putih, dinding putih, karena dia tidak tercat, hanya sebagian aja. Ini sebagai apa? Diberi garis merah, ketinggian lantai dari ujung pintu yang di sampingnya sebelumnya. Kita lanjut saja. Ini sudah ada tampak samping, skalanya udah. Tulisannya ini seperti biasa, ya teks. Lanjut ke tampak depan. Kita buat dulu kopnya dengan rectangle. Terus klik offset. Ini bentuk dari tampak depan. Terlihat ada jendela, pintu, ventilasi udara, jendela juga. Ini sebagai tiang untuk penutup di atas jendela, gitu. Ini ketinggian dimensinya, seperti kayak di atas, tinggal di copy aja. Ini kita buat dulu atapnya. Atapnya saya kurang bisa, jadi saya copy aja dari sebelumnya. Baik, ini sudah kita buat kuda-kudanya. Terus ini tinggi dimensinya, seperti tampak belakang. Bagian ini perlu kita arsir.
atau kita klik Hatch. Kita coba Hatch. Sudah nyala. Hatch. Lalu kita pilih arsirannya. Ini. Nah, menurut saya arsirannya lebih cocok ini karena seperti rumah kehidupan sesungguhnya. Lanjut ke samping ini. Nah, ya, mantap. Nah, inilah bentuk tampak depan dan tampak samping yang saya buat. Lalu kekurangannya ini, kita lanjut ke bagian potongan tadi. Potongan tadi ada yang belum cukup. Potongan kita tambahi tadi di dimensi ketinggiannya. Dimensi ketinggiannya ini, kita bikin dulu line-nya. Kita letak dulu di sini supaya posisinya seimbang. Terus kita taruh di sini dulu supaya nanti kita bisa pindahkan ke sini. Ini udah saya tambahi tadi yang di sini. Yang ini yang tadi ada garis sini yang gini. Nah, nanti garisnya ini kita pindahkan ke sini melambangkan tinggi dimensinya. Oke, begitu juga dengan potongan BB. Begitu juga dengan potongan BB. Jadi, kesimpulan dari potongan ini, potongan merupakan dari gambar suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan dan memperlihatkan isi atau bagian bangunan tersebut. Yang dimaksud dari potongan, arti kata gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal, ini dia, ini merupakan garis bantu terhadap potongan, agar kita tahu menentukan ke arah mana potongan yang lebih cocok untuk nanti desain rumah tersebut. Dan beserta isinya. Kita melakukan gambar potongan, tetapi isinya tidak ikut. Kenapa di sini kita tidak menambahkan furniture? Karena nanti mengganggu dimensi ukuran lainnya. Maka inilah hasil dari presentasi dan penjelasan sedikit materi tentang gambar teknik tersebut. Jadi, kesimpulan yang kita dapat belajar gambar teknik tersebut dari tugas besar ini, kita sebagai seorang engineering akan lebih mudah mengkomunikasikan suatu ide atau desain kepada pekerja atau bahkan kepada penggunaannya melalui media sebuah gambar dibandingkan dengan tulisan. Maka sebelumnya
kita belajar ini, kita harus tahu definisi dari denah, tampak, dan potongan. Tadi saya akan menjelaskan kembali sedikit. Denah ini tampak dari atas dari sebuah bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dan ketinggian 00, di mana bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Fungsi denah antara lain untuk menunjukkan fungsi ruang, susunan ruang, sirkulasi ruang, dimensi ruang, dan letak dan bukaan pintu, fungsi fasilitas denah-denah tersebut. Pada denah ini ada layout, merupakan denah yang memiliki lingkungan, jalan, dan bangunan sekitarnya. Berarti inilah yang bisa disebut dengan layout. Ini ibaratnya luas lahannya atau luas bangunan. Nah, di sini bisa kita dibilang luas jalannya. Nah, dari potongan tadi sudah saya jelaskan, tampak merupakan wujud bangunan secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Karena di gambar proyeksi 2 dimensi, maka ada beberapa bagian bangunan yang diukur menjadi berbeda dengan ukuran sebelumnya sesuai skala. Jadi, pada tampak ini memiliki garis atau bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Gambar tampak berupa tampak depan, samping, atas, utara, tampak timur, dan sebagainya. Di sini saya mengambil 2 saja karena gampang. Ada tampak samping dan tampak depan. Penjelasan tentang kop tadi sudah saya jelasin. Kata-kata keterangannya kita masukkan logonya, terserah logo apa. Saya dari mahasiswa ITERA. Ini ada identitas nama diri saya tulis nama dosennya, nama asistensi. Terus kita tulis, jangan lupa kita tulis judul gambarnya apa. Nah, kita tidak mengetahui nanti saat pemeriksaan pasti diminta ini kenapa dibuat denah gitu. Terus jangan lupa kita buat skalanya dan number drawingnya. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kurang memuaskan dalam penjelasan ini, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.